Oh, salam dari Luwu, Sulawesi, Atambua. Oke guys, RK Apologet Katolik, RK Apologet. Oh, saya biasa nonton apologet di TikTok. Paling saya ikuti yang kalau di TikTok saya jarang nonton. Sekarang paling saya hanya buka, lihat komen, ada yang perlu di komen, sedang mau live. Saya lebih fokus ke yang ada tanggapi di YouTube. Romo orang mana dan tugas di mana, orang Timur dan tugas di Timur. Salam dari Riau. Prote ada Bataria itu, Romo Belido, Bataria. Sedikit deh saya mau gas orang wisuda, kayaknya masih selesai. Wisuda di sebelah di Aula Maria Immaculata. Halo, brother, di mana? Kacau sebenarnya. Teologi Protestan sendiri sebenarnya tidak ada. Teologi Protestan itu kumpulan heretik sebenarnya, kumpulan bidat karena ada beberapa ajarannya adalah ajaran Katolik, tapi yang dicampur dengan bidat-bidat yang sudah dibuangkan. Contohnya bidat Helvidianisme yang dianut oleh De King Gadas dicampur dengan ajaran Katolik, jadilah Protestan. Protestantisme itu kerusakan dalam ajaran gereja, tidak benar, rusak lagi, dan mengacaukan kekristenan, menyebabkan kebingungan. Protestantisme itu salah. Kenapa? Protestantisme itu digagas oleh orang Katolik yang tidak mau taat. Jadi hasilnya pasti tai juga kan. Begitu. Selamat pagi, saya sering mendengar semakin mengerti ya. Orang Katolik yang tidak taat itu yang menciptakan Protestan. Terus kamu ikut dong, marah-marah kepada orang Katolik. Kamu siapa? Begitu. Tidak belajar filsafat ya, karena mereka kan sola scriptura, otak sompake. Menurut mereka otak manusia itu sudah bejat total, begitu. Dan mereka yang sola scriptura hanya iban, begitu. Buenos dias Romo, ya. Buenos dias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ternyata mereka juga ada dong. Benar Romo, iya. Bagi saya Protestan itu artinya semua orang yang mengaku Kristen tapi di luar gereja Katolik. That's Protestan. Jadi kita samakan persepsi. Orang Protestan dan Protestantisme yang saya maksud ini adalah gagasan yang di luar ajaran Katolik, ajaran resmi gereja Katolik. Banyak orang Katolik yang masuk Protestan itu orang yang turun tangga. Katolik itu setengah mati sebenarnya. Jadi mereka harus turun sedikit kalau sudah sanggup. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sanggup jadi Katolik. Jadi Katolik yang jumlah banyak itu juga sebenarnya bagaimana ya? Karena untuk berada di puncak itu hanya sedikit orang kan. Kalau kita naik gunung itu, yang berhasil sampai puncak tidak semua. Lain-lain pasti berhenti di bawah. Ada yang sampai di sana tapi turun kembali saja. Tidak sanggup di sana. Di atas kan tahan dingin, apa segala macam, angin keras. Mendingan turun di bawah ketapele sedikit, bukan? Begitu sebenarnya analoginya. Katolik itu ada di puncak gunung kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lain-lain tempel-tempel di bawah, begitu. Jadi pas kalau kamu di atas dan takut dengan angin yang begitu keras atau gamang, ya kamu terpaksa harus turun kan. Baik kalau kau turun tangga pelan-pelan, misalnya dari Katolik kau ke Anglikan atau ke Lutheran, itu turun tangga. Jadi, tapi kalau langsung terjun bebas ke bawah, bahaya. Mati. Analoginya seperti itu. Pamit sudah ada ini. Pamit. Kamu orang dan di depan terdatang bahwa kayak pun kakak yang pamit. Saya sudah kenal itu orang. Calvinisme ya itu gnostik to the core. Calvin itu. Hanya saya heran banyak orang dia keunggulannya itu banyak hal. Setelah saya riset sedikit dan tanya-tanya dari ChatGPT, tentu saja dengan ini beberapa sumber terkredibel, itu karena sistem proof textingnya rapi. Jadi orang yang sok akademik seperti DN pasti akan membuy opinion of Calvin. Proof textingnya sangat-sangat rapi, koheren sekali, sistematis dan koheren, tapi belum tentu benar. Begitu. Dan kemudian juga berkembangnya di negara-negara yang memang pengaruh besar, di Inggris dan di Amerika.
Jadi many people buy this opinion. Jadi lebih karena dia populer karena sistematikanya dan politik yang membackup-nya. Calvin di Jenewa itu kan otoriter loh. Akhirnya orang sudah berada dalam tradisi Calvinisme, mau tidak mau ya dia melanjutkan saja tradisi Calvin, ya kan? Begitu. So, what do you think? Saya ada beberapa tulisan tentang Calvin yang nanti saya videokan. Robert tolong jelas tentang api penyucian. Kenapa tidak diakui Protestan? Tidak, karena bertentangan dengan doktrin sola fide itu. Makanya Alkitab juga dibuang. Kalau tidak nanti doktrinnya tidak jadi. Jadi Luther menyesuaikan Alkitab dan ajaran gereja sesuai dengan opini teologisnya. Begitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Si orang Katolik ini seperti saya dan Romo-Romo, kemudian kami belajar, kemudian saya berpendapat seperti ini. Saya pikir ini yang benar. Makanya saya ganti gereja harus buang ini. Saya usulkan kepada gereja, tentu saya gereja bilang tidak. Ini ada yang salah. Tapi saya tidak mau. Akhirnya saya keluar dan ajarkan yang saya maukan. Itu seperti itu. Makanya bertanya kenapa ya, karena diajar oleh orang Katolik pembangkang seperti itu kan. Ya, mereka itu kan cuma menurut saja orang Katolik yang pembangkang itu. Protestan kan. Protestan itu kan penganutnya orang Katolik yang membangkang. Jadi mereka itu sebenarnya ikut Katolik yang membangkang. Romo Zwingli itu Romo juga. Dia kayaknya imam dari mana ya? Ada yang tahu? Dia imam Projo. Kalau Luther imam biarawan USA. Kalau Calvin masuk seminari tapi keluar di tahun-tahun awal. Mau jadi imam tapi tidak lanjut. Zwingli juga Romo. Dia imam diocesan kayak saya. Kalau Luther itu imam ordo macam Pater SPD dong kalau di NTT. Hirakus Boko, oke. Salam Romo dari mana? Saya dari tadi. Kalau lompat dari kapal pasti tahu berenang Romo. Iya, tapi mau berenang sampai kapan? Ya, selamanya kau berenang terus. Dan kau akan bergerak terus untuk tetap mengapung di udara. Makanya akan protes terus kepada gereja Katolik kan, supaya bisa tetap eksis. Begitu menyerah, orang kasih turun pelampung, lu kembali pikir kapal juga kan. Begitu. Meskipun pembangkang yang tidak membangkang kepada manusia yang ditunjuk oleh Tuhan, itu berarti membangkang kepada Tuhan. Lihat teladan Yesus Kristus. Dia taat kepada manusia seperti Maria dan Yosef, bukan? Dia tidak bangun-bangun dan tidak, Maria, saya hanya taat kepada Allah. Yosef, saya tidak perlu kamu. Kamu itu manusia saja, saya taat kepada Allah. Tidak ada begitu. Itu Protestan buat dari mana? Kayafas, Pontius Pilatus, dan seterusnya. Kalau Yesus tidak taat, bayangkan. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Bayangkan kalau Yesus tidak taat kepada Maria, apa yang terjadi? Kita kuah kosong. Dia bisa saja tidak mau taat kepada siapa-siapa seperti Protestan, tapi dia memilih taat seperti orang Katolik. Iya kan? Dia bisa saja, saya hebat kok, saya bisa baca kitab suci sendiri, saya bisa buat apa saja. Kenapa saya harus taat kepada Maria dan Yosef? Iya kan? Tapi dia memilih ikut cara Katolik daripada cara Protestan yang tidak jelas itu. Taat. Taat sampai mati. Kalau Protestan protes sampai mati. Lahir dari gereja Ortodoks, kain tidak ada. Selamat siang Romo, selamat menjalani Prapaskah. Selamat Romo. Tidak ada niatan Katolik Roma mengeluarkan ultimatum mengajak. Sudah diajak kan? Setiap kali diajak. Tapi pengajakannya karena menghargai kebebasan, maka ajar seperti sekarang saya sedang mengajak. Ya, karena saya duduk di tempat yang nyaman, terus kenapa saya tidak ajak saya punya saudara-saudara untuk ikut menikmati tempat yang nyaman? Saya sedang mengajak, tapi saya tetap menghargai kamu yang mati-matian mau ikut pembangkang itu, bukan? Iya kan? Orang Katolik kenapa tidak mengajak? Mengajak, sambil menghargai kamu punya kebebasan membangkang juga. Ya. Tuhan sendiri menghargai kebebasan iblis yang membangkang itu, bukan?
Terus saya siapa, orang Katolik siapa sehingga tidak mengikuti Tuhan, membiarkan pembangkang itu berkeliaran. Taat sampai mati untuk agama atau untuk Tuhan, kamu membuat dikotomi palsu, namanya false dilemma. Taat untuk agama berarti taat untuk Tuhan. Kenapa kamu bisa buat false dilemma seperti itu? Agamalah yang mengajarkan tentang Tuhan. Jadi kalau tidak taat tentang agama, otomatis pasti tidak akan taat kepada Tuhan, bro. Begitu. Ya. NTT selama ini dikenal sebagai daerah toleransi, tapi kau kenapa sendiri? Ya, inilah bentuk toleransi yang sejati. Ya. Mencintai orangnya, membenci kesalahan-kesalahan, supaya kesalahannya sama jangan diulang. Itu baru toleransi yang sejati. Ya. Bukan toleransi abal-abal yang mari kita setuju untuk tidak setuju. Oh, kamu bedanya. Sudah tidak ada beda, mari kita makan saja. Tidak ada. Toleransi mau kumpul minum oke, duduk kumpul kita minum oke. Tapi bukan toleransi kita masuk di satu gereja lalu bikin sembarang, mau pendeta wanita juga naik di meja ekaristi. Tidak ada. Tidak ada. Yang beda tetap beda. Bukan kita sama, tidak ada yang beda. Toleransi itu menunjukkan kesamaan sekaligus perbedaan. Jangan mengabaikan perbedaan. Apalagi kalau yang beda itu salah. Tunjukkan. Toleransi bukan kompromi ya. NTT tidak dikenal sebagai negara yang kompromi, negara yang keras, negeri yang keras. Tidak ada kompromi. Jangan me-water down NTT seolah-olah NTT ini hanya begitu tidak jelas. NTT itu tidak jelas, mau Protestan ke Katolik pokoknya sama saja. Bikin malu NTT saja itu. Pikir di NTT itu tidak jelas macam di mana itu. Di mana ya? Di Jerman mungkin. Atau di Belanda. NTT itu jelas, Katolik, Protestan. Tidak ada yang sama saja, tidak ada beda. Tapi orang toleransi. Maksudnya toleransi ya, saya Katolik jangan datang korek saya, tidak mau ikut masuk di Protestan, begitu. Kamu salah paham toleransi. Air mulut banyak, iya. Tanda sehat, ya. Berapa sudah pecahan Protestan Romo? Sulit, bro. Setiap hari, mungkin 1 detik terdapat 1000 pecahan. Ya 1 detik, satu hari 3 denom ada muncul. Satu hari tiap hari ada 3 denom yang muncul. Hitung. Tapi juga ada yang hilang, begitu. Ada yang muncul, ada yang hilang. Jadi suka-sukalah. Denom-denom seperti Lutheran asli dong, soalnya ada lain. Orang som percaya banyak Luther percaya Maria Assumpta. Terus sekarang son ada lagi Protestan yang percaya Maria Assumpta, bukan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? 60 beramuba, membelah diri sambil membela diri, membela diri sambil membelah diri. That's it. Beda atau sama, pastor? Terserah, bisa sama, bisa beda. Mau dilihat dari perspektif mana? Perspektif orangnya atau perspektif ontologis? Perspektif epistemologis beda, perspektif ontologis sama. Begitu. Orang Katolik itu tidak menyederhanakan persoalan macam Protestan, sola scriptura. Kita omong dulu. Tiap kepala keluarga jadi pendeta, ya. Apakah ML ditabiskan menjadi protein? Martin Luther tetap adalah orang Katolik. Kan sama-sama Tuhan Yesus. Ya, masalahnya bisa terjadi ekivokasi di sini. Kayaknya begini. Ini kan sama-sama kacang goreng. Ya, kacang goreng, tapi kan satunya digoreng pakai minyak, satunya digoreng pakai mentega. Ya kan? Sama-sama kacang goreng loh. Bahasanya supaya kamu mengerti. Ini sama-sama pisang goreng. Oke, ini pisang goreng, tapi ini gayanya moleng, ini gayanya begitu. Coba kekeliruan paham Protestan terhadap Katolik, Romo. Tidak mau tunduk saja itu sudah keliru. Tidak mau taat kepada Paus kan? Itu sudah keliru. Tidak mau taat kepada ini otoritas gereja itu sudah keliru. Mau apa lagi? Kalau satu sudah keliru, yang lain akan sendirinya keliru semua. Selesai. Menurut saya
semua perselisihan macam-macam debat-debat itu hanya satu sah, tunduk pada paus selesai. Tunduk pada paus dan selesai. Iya, masalahnya karena orang tidak mau tunduk selesai juga. Kemana-mana gitu. Iman Prot itu iman demokrasi dan iman jajak pendapat dan iman apalah, iman cari-cari sendirilah. Kamu tidak nonton bola, saya bolanya mau dinonton buat apa bolanya? Kamu kenapa sekarang ada larangan? Tapi kan manusia bisa salah, pemimpin kan juga manusia. Tuhan tahu itu, makanya dia memberi rahmat yang namanya karunia infalibilitas. Itu ditolak oleh Protestan, maka kamu akan sia-sia karena kamu tidak bisa tahu apa-apa kan. Kau pikir Tuhan tidak tahu bahwa manusia bisa salah? Karena manusia bisa salah, dia sendiri yang menjaga ajarannya, bukan? Jadi dia tidak bisa kasih, karena manusia bisa salah berarti manusia tidak bisa ajar. Tidak usah ngajar lah. Biar Tuhan sendiri yang turun ngajar. Tuh. Tapi Tuhan tahu caranya. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah Protestan sama percaya yang itu. Masalahnya di situ. Karena manusia bisa salah, maka cek kau pun pendeta dong. Dia ditabis oleh rasul siapa? Kalau soal ada hubungan dan rasul-rasul, tinggal dia sudah itu dia tipu-tipu lu. Begitu. Vatikan itu negara loh, Vatikan City. Keuskupan Roma tetap. Asal ngomong, Roma juga manusia. Ya, saya manusia. Tapi saya juga tidak punya karunia infalibilitas. Begitu. Sebagai orang Protestan dia baik sih. Kenapa dia tidak baik? Tapi Protestantisme mau siapa, mau Katolik yang anut, kok mau uskup, kok mau kardinal, kok mau Protestan mana, kok mau Ortodoks mana, kok namanya Protestantisme pasti buruk. Begitu. Jadi sudah bisa tangkap. Bang menurut saya gimana kok? Dia manusia seperti saya, kenapa saya harus ini? Selamat siang Pastor, salam dari Manado. Oh Manado ya, oke, salam dari Kupang juga. Kupang dan Manado kayaknya waktunya sama ya. Oke, waktu Indonesia Tengah. Roma dari Roma makanya bisa tahu liberal. Bagaimana RK bahas Katolik Roma? RK itu apa sih? Bagaimana RK apa? Akun kah atau apa? Waktu satu ada jual apa ini? Wih, waktu tahu dari mana? Waktu pasti protes.